Tes. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali duduk untuk mengkaji tafsir dari Al-Quranul Karim, dan kita masuk pada surat baru, surah Al-Mutaffifin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mutaffifin ini adalah surah yang berbicara soal kecurangan dalam muamalah. Karena arti mutaffif sendiri artinya mengurangi takaran ataupun timbangan dalam jual beli. Baik, kita baca ayatnya dulu baru kita jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar ataupun menimbang. Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, maka mereka pun minta dipenuhi takarannya. Tapi sebaliknya, apabila mereka menakar ataupun menimbang untuk orang lain, maka mereka justru menguranginya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Allamah Ibnul Arabi beliau mengatakan, al-mutaffifuna humul ladzina yunkisuna al-mikyala wal mizan. Jadi mutaffif itu artinya orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Dan ini masuk pada pencurian dan juga masuk pada pengkhianatan. Karena dengan mengurang takaran berarti dia mengambil sesuatu, berarti dia mencuri. Dengan tidak amanah ketika meletakkan sesuatu berarti dia khianat. Berarti mutaffif ini jatuh kepada pencurian dan pengkhianatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata-kata wailun. Apa itu wailun? Sebagian para ulama mengatakan bahwa makna wailun adalah wadin fi jahannam. Dia sebuah lembah yang ada di neraka jahannam. Lau suyyirat fihi jibalud dunya ladabat min syiddati harrihi. Kalau seandainya gunung-gunung di dunia ini ditenggelamkan ke dalam lembah jahannam itu, maka akan mencair karena saking panasnya lembah itu. Itulah wail. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa wailun juga memiliki kedalaman, artinya lembah jahannam itu memiliki kedalaman yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Saking dalamnya, saking gelapnya, dan saking busuknya. Dan seluruh usatu
keringat dan juga nanah-nanah penduduk neraka itu masuk ke dalam lembah tersebut. Itulah disebut wail. Jadi wail itu nama lembah dalam jahanam. Atau makna lain wail itu adalah doa kecelakaan dan kebinasaan. Doa kecelakaan, kebinasaan atau kehancuran dalam bahasa Arab juga disebut wailun. Kalau kita sudah tahu bahwa wail itu sesuatu yang menakutkan, baik berupa doa kehancuran ataupun berupa wadin fi jahannam, sebuah lembah dalam neraka jahannam, berarti dosa yang dimukaddimahi dengan kalimat wailun dipastikan dosa itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Dan ini tanda mengenal mana dosa kecil, mana dosa besar. Salah satu mengenalnya adalah bahwa dosa itu dikatakan besar ketika diawali dengan wailun. Seperti di sini. Wailun lil mutaffifin. Dan kalimat wailun dalam Quran juga banyak. Wailun likulli humazatin lumazah. Wailun likulli affakin azim. Wailun lil mutaffifin. Jadi kalimat wail dalam Quran itu terulang-ulang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan luaskan penjabarannya. Dalam ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala hendak mengisyaratkan kepada kita sebuah muamalah yang berupa keadilan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil. Adil itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim itu sesuatu yang diletakkan bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 152. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat untuk mereka sampai dia mencapai usia dewasa. Kemudian Allah mengatakan di sini syahidnya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan kalian dengan cara adil. Jadi kalau kita menakar ataupun menimbang, adillah cara menakar dan menimbangnya. Jangan mengurang, apalagi kemudian mengurang cukup jauh dari timbangannya. Kemudian juga hal yang sama disebutkan dalam surah Isra ayat 35. Wa auful kaila idza akaltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan juga apabila kamu menimbang, maka timbanglah dengan timbangan yang benar, yang adil. Itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, kata Allah. Kemudian Allah juga mengulang dalam surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 9. Was-sama rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatgaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan keadilannya, neraca keadilannya, supaya kamu jangan melampaui batas terhadap neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi timbangan tersebut. Lah, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kita disuruh untuk jujur dalam menimbang. Tentu nanti kita akan jelaskan mutaffif ini bukan hanya sekedar dalam jual beli saja, tapi akan merambah ke semua lini dalam kehidupan kita. Baik muamalah suami istri,
baik muamalah, soal pekerja dengan bosnya dan begitu seterusnya, sampai kepada tingkat ibadah. Mutaffif ini akan ada di situ. Makanya dosa tatfif ini bahaya sekali. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bahaya tatfif ini di banyak ayat dalam Quran. Bukan hanya dalam mutaffifin saja yang kita sedang bahas ini. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Hud ayat 85 ketika menjelaskan tentang kisah Nabi Syuaib yang mendakwahi kaumnya Madian. Apa kata Syuaib? Ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, sempurnakan takaran dan timbangan kalian dengan cara adil, dan jangan suka merugikan manusia, dan jangan sampai kalian melakukan kerusakan di permukaan bumi. Dari surah Hud 50 atau 85 ini menunjukkan bahwa dosa tatfif mengurang-urang ini termasuk kategori orang yang sedang melakukan kerusakan di bumi. Itu berdasarkan surah Hud ayat 85. Dan dalam surah Ar-Rahman yang tadi kita baca, orang yang suka mengurang-urang itu termasuk orang-orang yang tughyan, orang yang melampaui batas. Wala tatghaw fil mizan. Tatghaw itu artinya melampaui batas, zalim. Ya. Artinya orang yang suka mengurang-urang itu hakikatnya dia telah melakukan kezaliman dan telah melampaui batas. Dan banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran. Adapun dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah mengatakan kepada orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin. Kata Nabi SAW wasiat kepada orang-orang Muhajirin itu, salah satunya adalah ketika Rasul mengatakan, ya ma'syaral muhajirin khamsun idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai orang-orang Muhajirin, ingat 5 perkara, jangan sampai menimpa kalian. Kalau menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai menimpa kalian. Salah satunya Rasul mengatakan, walam yungkisul mikyala wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil maunati wa jawri sultani alaihim. Tidaklah sebuah kaum mulai mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, kecuali mereka akan diazab dengan 3 azab. Pertama, ditimpakan paceklik kepada mereka. Yang kedua, ditimpakan sulitnya ekonomi kepada mereka. Dan yang ketiga, dikuasakan para pemimpin yang zalim kepada mereka. Dan 3-tiganya ada di negeri kita ini. Paceklik, lihat di Jawa itu kalau sudah musim kering, tidak hujan tuh, kering kelontang tuh. Cari air sampai jauh sekali. Kemudian susah ekonomi, sudah kita saksikan bagaimana susahnya orang cari kerja. Kemudian dikuasakan pemimpin yang zalim, lihat para pemimpin kita. Lah jangan-jangan kemudian 3 azab ini yang sampai kepada kita itu karena dosa yang kita lakukan. Salah satunya karena kita suka mengurang-urang tadi. Mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang hak dan kewajiban, dan begitu seterusnya. Ini satu hadis dari Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi khusus menasihati orang-orang yang mereka berkecimpung dengan jual beli dengan cara menakar dan menimbang. Apa kata Rasul? Innakum qad wallaitum amran fihi halakatil umamus sabiqatu qablakum. Jadi ketika Nabi melihat ada para pedagang yang mereka berdagang mungkin bahan pokok yang ditimbang dan yang ditakar itu, kata Rasul, sesungguhnya kalian telah dikuasakan satu perkara
yang perkara itu terkadang menghancurkan umat sebelum kalian. Maksudnya umat siapa? Umat Nabi Syuaib. Itulah umat pertama kali yang curang dalam jual beli. Makanya Rasul mengisyaratkan seperti itu. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan kepada, atau dari Jabir juga, idza wazantum farjihu. Kalau kalian menakar, maka takarlah dengan cara yang baik, dengan cara yang adil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat asbab nuzul, sebab turunnya surah Al-Mutaffifin ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kita tahu bahwa perekonomian kota Madinah siapa yang menguasai? Yahudi. Yahudi punya pasar namanya pasar Bani Kunaiko. Itu pasar sentral, pasar induk lah kalau kita katakan. Itulah di pasar itulah transaksi jual beli yang dilakukan orang Yahudi. Jadi ekonomi Madinah itu betul-betul dicengkram orang-orang Yahudi itu. Sementara kaum muslimin itu mereka menjadi petani. Dan kita tahu bahwa pedagang itu menguasai dunia, menguasai negara. Lihat para pengusaha itu kan mereka pedagang. Lihat negara-negara kaya itu mereka pedagang, dagang senjata, ya kan, jual beli helikopter, jual beli nuklir gitu ya. Akhirnya ketika melihat banyak sekali kecurangan di pasar Bani Kunaiko itu, salah satunya adalah suka mengurang-urang takaran, timbangan, meteran dan yang semacamnya. Maka Nabi SAW termenung melihat kecurangan yang banyak di pasar orang Yahudi itu. Dari situ turun ayat surah Al-Mutaffifun itu. Wailun lil mutaffifin. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Celaka atau lembah jahanam bagi orang-orang yang mutaffif itu. Siapa mutaffif itu? Kalau dia menjadi penjual, maka dia berusaha untuk mengurangi. Tapi kalau posisinya pembeli, berusaha minta ditambah. Itulah mutaffif namanya. Jadi turunnya surah Mutaffif itu karena melihat banyak kecurangan yang terjadi di pasar orang-orang Yahudi. Makanya Nabi SAW ingin merubah perekonomian Madinah. Ketika orang-orang Ansar menawarkan kepada para sahabat Rasul tentang sebagian kebun mereka untuk dikelola orang-orang Muhajirin, maka Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk tidak menerima semuanya. Artinya jangan sampai semua sahabat Muhajirin itu mereka terlibat dalam dunia pertanian. Kenapa demikian? Karena kita tahu orang Mekah itu jago dagang. Orang-orang Mekah itu dikenal jago dagang kan gitu ya. Bahkan dunia perdagangan itu mengalir di urat-urat mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan surat khusus kepada orang-orang Mekah karena mereka jago dagang itu. Apa suratnya? Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Ini surat ini menceritakan tentang kepiawaian dagangnya penduduk Mekah tuh. Mereka punya rihlah perjalanan dagang ke Yaman dan ke Syam di musim dingin dan musim panas tuh. Rihlatash syita musim dingin, was-saif dan musim panas. Kalau musim dingin dia ke Yaman, kalau musim panas ke Syam, ke Palestina sana. Jadi Nabi SAW tidak menghendaki para sahabat terlibat dalam semua perkebunan yang dilakukan orang-orang Ansar. Karena Rasul berpikir jauh ke depan. Kalau semua terlibat dalam perkebunan, ekonomi dipegang Yahudi. Makanya Rasul meminta orang-orang yang jago dagang itu jangan terlibat dalam dunia perkebunan, dunia pertanian. Betul, akhirnya Nabi SAW merencanakan sesuatu, membuat pasar di samping pasarnya Bani Kunaiko. Ketika Rasul membuat pasar, sempat diobrak-abrik pasarnya oleh orang-orang Yahudi. Tapi Nabi SAW tidak pernah putus asa. Dia betul-betul buat lagi pasarnya di samping persis pasarnya orang Yahudi. Kemudian Nabi SAW membuat aturan-aturan Islam di situ yang memudahkan bagi para pedagang dan yang memudahkan bagi para pembeli. Tidak ada curang-curang di situ. Bahkan Rasul melarang tidak boleh mengambil upah sewa. Siapapun yang datang duluan, maka dialah dapat setannya di situ. Kalau kita kan tidak, di pasar sudah ada setannya masing-masing kan. Di zaman Rasul siapa duluan di situ itu dapat tuh. Kalau kita yang pagi-pagi di situ di tempat orang diusir antum.
Kalau zaman sekarang bahkan dikutip bayaran lagi. Ya. Zaman Rasul tidak. Kemudian Nabi SAW menasihatkan para sahabatnya, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Semoga Allah merahmati seseorang yang mereka memudahkan cara membeli dan cara menjual. Jadi Rasul meminta agar semua dimudahkan. Dan Nabi SAW minta supaya takaran dan timbangan itu dilebihkan, bukan dikurangi. Jadi kalau seandainya di pasar Yahudi itu beli gandum 1 gantang kemudian dikurang, kalau di pasarnya kaum muslimin itu beli gandum 1 gantang malah dilebihkan. Lama-lama pelanggan kaburlah kan begitu. Satu persatu, bahkan orang Yahudi pun akhirnya membeli di pasar kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya katakan kepada antum ikhwan, kenapa tatfif ini sampai diancam sedemikian rupa dengan lembah yang ada dalam jahanam coba. Padahal sebenarnya tatfif ini juga kalau dilakukan oleh seorang pedagang itu tidak mengenyangkan. Umpamanya antum jual duku, kemudian ada orang yang beli duku 1 kilo, antum kurangilah umpamanya setengah on. Kemudian antum makan yang setengah on itu apa mengenyangkan? Kan tidak mengenyangkan. Atau mungkin jeruk 1 kilo antum ambil 1-2 jeruknya, 2 jeruk antum makan lu nggak mengenyangkan. La yusmin wa la yughni min ju'. Tetapi kenapa kemudian diancam sedemikian rupa dengan firman-Nya wailun, sebuah lembah dalam jahanam coba. Apa rahasianya? Karena begini, ikhwan. Yang namanya penjual dan pembeli itu kita tidak tahu siapa mereka. Kita jadi pembeli, kita tidak tahu siapa penjual. Antum jadi penjual, antum tidak tahu siapa pembeli. Boleh jadi mungkin pembeli yang membeli sesuatu kepada antum, mereka orang-orang miskin, mereka orang-orang yatim, mereka orang-orang yang tidak punya. Atau boleh jadi mungkin yang membeli nampak pakai mobil, tapi tujuannya mungkin membelikan untuk panti asuhan, untuk disumbangkan kepada fuqara wal masakin. Kita tidak tahu. Ya. Tiba-tiba kita curangi, maka hakikatnya ketika mencurangi dalam jual beli itu, Anda sedang memakan harta anak yatim, Anda sedang memakan harta fakir miskin, Anda sedang memakan harta orang lain dengan cara batil. Itu yang menjadikan kemudian disebut wail di sini. Atau kita balik, antum sebagai pembeli nih. Kadang-kadang pembeli ini latah, kadang-kadang terutama dalam dunia jual buah-buahan kan. Kadang ada mama nih biasanya kan, itu datang ke jual buah-buahan, pamannya rambutan, duku, itu main ambil saja itu. Katanya nyicipi, takut tak manis nanti tak jadi beli. Itu yang dicicipi itu kadang-kadang bukan 1-2 kan, sampai kenyang pula dia cicipi di situ. Anda sedang beli tengah rampok sebenarnya. Jadi kadang-kadang mencicipi 2 jeruk ataupun 2 rambutan atau 2 duku, ketika rasanya tidak enak, akhirnya apa? Tak jadi beli. Lah yang sudah makan Anda nggak bayar, yang sudah dimakan tuh nggak dibayar, langsung pergi saja. Lain kalau seandainya penjualnya itu ngasih sampel, bolehlah makan di sini, berarti sudah diizinkan kan. Kalau belum ngasih sampel atau belum diizinkan, jangan coba-coba mengambil. Atau dengan bahasa boleh nggak saya cicipi, kalimat boleh nggak saya cicipi ini itulah masuk pada apabila menjadi penjual pengen ditambah tuh. Ya. Langsung aja kita ngomong sama penjualnya, bang manis apa enggak bang? Manis. Kalau kita yakin dengan dia, berhusnudzon lah, beli. Ya. Tapi kalau enggak yakin, enggak usah beli, kan selesai itu. Karena kita tahu namanya pedagang itu tidak semua orang kaya. Terkadang mungkin dia pelayannya di situ, dia bukan bosnya. Ya. Terkadang juga dia mungkin keluarga miskin, kita tidak tahu. Kalau dia orang miskin berarti kita sebagai pembeli itu menzalimi dia kan begitu. Makanya kenapa dunia tatfif ini dilarang keras dalam Islam sampai Allah turunkan ayat khusus al-mutaffifin ini. Wailun lil mutaffifin. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bicara soal bahaya-bahayanya dulu. Baru kita contohkan dengan contoh yang luas. Pertama nih, bahaya tatfif.
Yang pertama, at-tatfifu sababun li sukhtil jabbari. Bahwa tatfif itu sebab mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat kaum Syuaib ketika mereka melakukan kecurangan dalam jual beli di pasar-pasar mereka, apa yang terjadi? Fakadzabuhu fa akhadathhumus rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Turun azab kepada mereka. Turun azab kepada mereka, datang gempa bumi yang hebat, akhirnya membunuh mereka, jasad-jasad bergelimpangan di rumah-rumah sendiri. Ini kan menunjukkan tatfif ini bisa mengundang azab Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, Allah akan mengadab di dunia dengan 3 azab tadi yang saya sebutkan dalam hadis, bahwa akan dikuasakan pemimpin-pemimpin zalim, akan disusahkan ekonomi dan pekerjaan, bahkan juga akan dikuasakan kekeringan. Sekalipun hujannya tidak bawa berkah, justru hujannya malah membawa bencana gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa tatfif itu dalilun ala syuhin nafsi. Orang yang suka tatfif, mengurang-urang, itu hakikatnya dia itu orang bakhil sebenarnya. Dia orang bakhil. Dan orang yang keras hatinya tidak punya rahmat kepada orang, hilang akhlaknya. Ya kan, orang yang suka ngurang-ngurang itu sebenarnya nggak punya rahmat dalam hatinya kan, nggak punya akhlak dia. Itulah kebakhilan dia. Kemudian juga yang keempat, bahwa tatfif ini juga sebuah dosa dari dosa-dosa khianat yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian juga at-tatfif juga bagian daripada sariq wal ghasab. Dia masuk dalam dunia pencurian dan juga dunia ghasab. Kemudian juga tatfif juga yatasabbab fi ifsadil alaqati baina afradil mujtama'. Jadi tatfif juga, mengurang-urang tadi, bisa menyebabkan keretakan hubungan di antara masyarakat. Karena kalau antum sudah ditipu satu kali, malaslah akhirnya beli lagi. Malas gitu. Curang orang itu. Jangankan itu, ketika isu-isu pom bensin suka masukin angin, tidak masuk ke bensin saja udah ditengerin tuh. Jangan pom bensin itu. Saya beli sekian enggak penuh, di sini kok penuh. Itu tatfif kan? Ya. Jadi ini bisa meretakkan hubungan masyarakat. Ini di dunia ya. Adapun di akhirat diancam dengan wailun, dengan sebuah lembah dalam jahanam. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan begini, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru dzunub. Bahwa seseorang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu, maksudnya mati syahid, maka semata-mata ruhnya dicabut, maka dosanya dihapuskan. Illa, kecuali al-amanah, kalau dia tidak amanah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yu'ta bil abdi yaumal qiyamah, akan didatangkan seorang hamba pada hari kiamat, padahal dia terbunuh di jalan Allah, mati syahid maksudnya. Fayuqalu lahu addi amanataka, maka dikatakan kepada dia, mana amanah? Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, bagaimana aku akan melaksanakan amanah sementara dunia sudah hilang, aku sudah meninggal. Ya. Qala, maka kemudian dikatakan, intaliqu bihi ilal hawiyah, kalau begitu bertolaklah kau ke neraka hawiyah. Fayantaliqu bihi ilal hawiyah, maka orang ini pun kemudian mengarah ke neraka hawiyah. Wa tamatsala lahu amanatuhu kahayatiha yauma dafa'at ilaihi fayaraha fayarifuha fayahwi fi athariha hatta yudrikaha, ila akhir perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, maka tiba-tiba amanah itu dibentuk seolah-olah itu dirinya saat di dunia. Saat dia tidak amanah, mencurangi fulan, alan dan begitu seterusnya, dibentuk seolah-olah dia ada di neraka itu dan melakukan seperti itu. Lihat bagaimana bahwa dosa tatfif ini juga akan mengakibatkan siksa di neraka. Dan juga tatfif ini juga memakan harta orang lain dengan cara batil. Bahkan
pelakunya tidak dianggap amanah dan dia akan merasakan kerugian dan kehancuran di dunia dan juga di akhirat, bahkan orang tidak akan percaya lagi dengan dia. Dan banyak lagi ya bahaya-bahaya tatfif ini. Belum lagi di situ ada dustanya, belum lagi di situ ada penipuannya. Karena begini ikhwan, Umar bin Khattab radhiyallahu an, di zaman dia disebutkan di dalam kitab-kitab fikih apabila membahas jual beli itu. Jadi kebiasaan Umar bin Khattab itu setiap hari terkadang masuk ke dalam pasar untuk mengecek apa? Timbangan-timbangan. Dicek sama Umar tuh. Dan dia bawa tongkat kemana-mana. Jadi kalau ada orang yang menimbang dengan timbangan yang tidak semestinya digunakan untuk menimbang itu, langsung diusir dari pasar tuh. Pokoknya nampak saja ada yang curang dalam jual beli, langsung diusir oleh Umar. Tidak boleh jualan di pasar sebagian. Nah, itu kan mantap itu. Ya, jadi kalau pemimpin seperti itu kan mantap tuh. Datang ke pasar-pasar, siapa yang curang-curang itu nggak boleh dagang lagi. Nanti kan kapok dia. Bahkan di zaman Nabi SAW sendiri ada penjual gandum. Di zaman Rasul ada penjual gandum. Tiba-tiba hujan turun, otomatis kan basah tuh gandum di atas itu. Karena basah gandumnya, akhirnya dicarikan gandum yang kering, kemudian ditutup di atasnya. Jadi di tengahnya basah, di atasnya kering. Kenapa ditutup dengan yang kering? Sebab kalau ditimbang yang kering campur dengan yang basah itu otomatis akan memberatkan timbangan. Ya kan? Curangnya di situ. Maka Nabi SAW ketika itu memasukkan tangannya ke dalam gandum itu. Karena zaman dulu itu kalau jual beras juga kan kita nggak ada yang karungan apalagi plastikan zaman sekarang kan. Orang zaman dulu kalau jual beras kan ditaruh itu berasnya. Ya kan? Ditaruh di tempat-tempat ya. Kadang-kadang kita bisa merabanya kan. Kalau sekarang ya semua pakai plastik ya kan, semua pakai karung sehingga nggak tahu itu beras ke kerikil, kita nggak tahu juga. Kadang-kadang beras plastik pula kan, kita kena tipu Cina pula. Kita nggak tahu pada zaman dulu seperti itu, pada zaman Rasul. Jadi Nabi SAW itu memasukkan tangannya, rupanya di tengah-tengah gandum yang menumpuk itu kok basah. Jadi Rasul bertanya kepada penjual ini, kok bisa atas kering bawah basah? Maka sang penjual mengatakan, ya Rasul, asabathu balalun. Oh tadi baru saja hujan mengenai gandum ini. Ya Nabi SAW heran, hujan itu bukan dari bawah, dari atas. Artinya kalau basahnya di bawah itu hujannya dari bawah kan gitu. Kalau hujannya dari atas harusnya yang basah yang atas kan itu. Maka Rasul mengatakan kepada orang ini, kamu jangan menipu. Sebaiknya yang basah itu kau keringkan dulu baru kau jual. Kemudian Rasul mengatakan di ujung riwayat itu, man ghasyana falaysa minna. Siapapun yang menipu kami, dia bukan umatku, kata Rasul. Jadi orang-orang yang tatfif, mengurang-urang takaran itu sudah ada sejak zaman Nabi kan. Dan modusnya kurang lebih kadang-kadang seperti itu. Dengan cara apa? Mencampur gandum yang jelek, yang basah dengan yang bagus. Kalau sekarang yang mencampur jeruk yang manis dengan yang tidak manis, duku yang manis dengan yang tidak manis, rambutan Aceh dengan rambutan Flores atau apa gitu ya. Pokoknya dicampur-campur lah kan gitu. Ya. Tapi bilangnya ini rambutan bagus. Ya. Lah yang seperti ini pernah terjadi di zaman Nabi. Lah para ulama mengatakan kenapa sering terjadi tatfif di masyarakat itu, terutama dalam dunia perniagaan jual beli ini. Tentu kan ada sebabnya kan. Apa sebabnya? Yang pertama, dha'ful iman. Karena lemahnya iman kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia tidak merasa diawasi Allah. Kalau dia merasa diawasi Allah, tidak mungkin dia melakukan seperti itu. Yang kedua, jahilnya seorang muslim terhadap haramnya tatfif ini. Kebanyakan para pedagang orang awam itu tidak peduli dengan hukum halal haram kan. Dianggapnya biasa saja seperti itu. Toh juga untungnya tak banyak katanya. Kemudian yang ketiga, tidak ada keikhlasan dalam bekerja. Kemudian yang keempat, semangat untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa peduli halal haramnya. Dan ini persis seperti yang disabdakan Rasul 14 abad yang silam. Sayati alaikum zaman, kata Rasul, akan datang zamannya kepada kalian, la yubalil mar'u bima akhadal mal, kata Rasul, di mana seseorang itu tidak peduli lagi
Bagaimana cara dia mengambil harta? Apakah dengan cara halal atau dengan cara haram? Karena ingin mendapatkan harta banyak, dipikirnya dengan untung banyak itulah dia bisa kaya. Makanya dia curang di situ. Dan ini pernah terjadi di zaman Umar kan. Ketika Umar malam-malam kemudian menginfeksi terus keliling kepada kaumnya. Rupanya di zaman Umar itu kan setiap orang-orang yang di luar daerah yang datang ke ibu kota mencari maisha itu samalah kalau kita ini orang-orang daerah datang ke Jakarta gitu ya untuk mencari pekerjaan. Oleh Umar bin Khattab itu disediakan tempat. Itu baiknya Umar itu. Jadi orang yang tidak punya rumah yang hendak mengadu nasib di ibu kota itu disediakan tenda-tenda banyak sekali dari mana-mana. Jadi mereka tinggal di situ. Tetapi dapat jatah lampu. Jadi jam sekian dan jam sekian harus dipadamkan tuh dari pemerintah masalahnya. Sehingga Umar itu untuk kemudian malam-malam belusuan mencari tahu tentang rakyatnya, rupanya semua tenda padam, ada pula satu tenda masih menyala. Heran, kenapa tenda itu masih menyala? Harusnya sudah dipadamkan, di jam berapa ini? Maka Umar mendekati tenda itu. Rupanya dalam tenda itu ada percakapan seorang ibu dan anak putrinya. Umar mendengar di balik tenda itu, di mana ibu ini mengatakan kepada putrinya, nak, besok kita akan jualan air susu. Bagaimana kalau kita campur air susu itu dengan air mineral supaya banyak untungnya? Lihat, namanya modus kecurangan dagang sejak zaman dulu sampai sekarang ya kurang lebih saja campur-campur kan. Campur bensin dengan air, kan gitu. Pertalit dengan bensin, kan gitu. Macam-macam dicampur-campur lah pokoknya kan. Kemudian ibu ini mengatakan supaya banyak untungnya. Nah, lihat, supaya banyak untungnya. Dikiranya curang itu membawa keuntungan besar. Tapi karena anak gadisnya anak soleha, dia nasihati ibunya dan mengatakan, Bu, bukankah Amirul Mukminin Umar melarang curang dalam dagang? Kata ibunya, kan Amirul Mukminin tidak tahu. Dia nggak tahu Amirul Mukminin ada di balik tenda tuh. Ya, kata putrinya, memang dia tidak tahu. Tapi Amirul Mukminin itu punya Rabb, punya Allah. Dan Rabbnya Amirul Mukminin juga Rabbnya kita. Pasti tahu. Langsung masuk ke dada Umar tuh. Dan takjub dengan wanita soleha tadi. Artinya di zaman Umar itu namanya kejujuran itu sudah langka. Itu di zaman Umar loh ya. Kejujuran itu sudah langka. Apalagi zaman sekarang tuh. Sampai melihat kejujuran seorang wanita itu tergerak Umar pulang. Dikumpulkan semua anak laki-lakinya. Kemudian mengatakan kepada anak laki-lakinya, siapa di antara kalian yang siap menikah katanya. Maka bangkitlah Qasim ibnu Umar dan mengatakan, saya wahai abi. Kalau begitu ikut besok. Diajaklah Qasim ibn Umar melamar gadis dalam tenda itu. Apa enggak terperanjat itu ibunya dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku enggak jadi campur air susu. Disangka mau ditangkap tuh. Disangka mau ditangkap. Kata Umar, tidak, aku tidak akan menangkapmu. Aku tertarik dengan anak gadismu. Kulamar anak gadismu untuk anak laki-lakiku. Qasim ibnu Umar. Nikah akhirnya. Dari pernikahan di Qasim ibnu Umar dengan wanita solehah yang jujur tadi, Allah berikan keturunan seorang wanita namanya Laila. Dari perut Laila inilah lahir seorang pemimpin yang adil dunia, Umar bin Abdul Aziz. Lihat bahwa keberkahan dalam hidup itu melahirkan keturunan yang saleh. Taib masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kenapa sampai terjadi tatfif? Salah satunya tadi karena terbayang ingin kaya. Kemudian yang kelima, ada mutatbikil ahkam. Karena tidak mempraktikkan hukum-hukum dalam Islam ini. Kebanyakan di pasar-pasar itu sudah nggak peduli. Harusnya seorang pedagang itu sebelum jadi pedagang pelajari dulu kan hukum jual beli itu. Baru dia dagang. Sekarang terbalik, dagang dulu, udah kaya baru ngaji. Udah banyak makan harta orang baru cari hukumnya. Halal ke haram ini katanya. Ya. Kemudian yang nomor 6, muraqabatu asdiqa'is su'i, murafaqatu asdiqa'is su, karena ya teman-temannya ya curang ya ikut curang akhirnya. Itu penyebabnya karena teman-teman yang curang. Si Anu aja curang, masa saya nggak bisa katanya. Akhirnya ikut temannya. Kemudian juga yang nomor 7, tarbiyatu ghaira as-salimah. Tarbiyah yang tidak baik kepada
keturunan kita. Ketika bapaknya seorang pedagang curang, malah diajarkan pula kecurangannya kepada anak-anaknya. Akhirnya ya keluarga curang lah. Dan yang lebih parah lagi, adamur ridha birizkillah wa adamul qanaah. Karena belum merasa ridha dengan rizki Allah dan belum menerima pemberian Allah. Sebenarnya ikhwan, kalau kita ini mau ridha dengan pemberian Allah, daganglah dengan cara jujur. Ya. Toh juga mau curang bagaimanapun, rizki kita sudah dicatat loh di Lauhil Mahfud. Kalau memang dapatnya sekian, Anda mau curang pun tetap dapat sekian. Apa yang mau dicurangkan sebenarnya? Anda maling, Anda mau jual beli dengan cara halal, toh di Lauhil Mahfuz sudah dicatat. Bahkan ketika kita dalam janin perut ibu kita saja, malaikat sudah dicatat rizki kamu sekian. Udah ada jatahnya. Lah kalau semua rizki sudah dijatah, lalu buat apa kemudian curang? Seperti yang terjadi kepada seorang pengemis yang datang kepada Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an. Kemudian Ali menjanjikan akan memberikan uang 400 dirham. Tunggu ya, saya punya uang 400 dirham, saya akan ambil. Akhirnya Ali masuk ke rumah, dicari-cari, lupa dia letak atau di mana 400 dirham itu. Akhirnya sang pengemis ini merasa jangan-jangan Ali ini hanya ngomong aja nih. Jengkel dia, pergi, sebelum pergi dicuri pula pelana kudanya Ali itu. Setelah jauh mencuri pelana kuda, rupanya yang 400 dirham itu ketemu. Kemudian dia keluar, rupanya sang pengemis sudah enggak ada. Yang ada pembantunya melapor kepada Ali dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Tuan, pelana kuda kita dicuri orang, katanya. Kata Ali radhiyallahu anhu, ya sudah, saya punya uang 400 dirham. Tadinya saya akan kasih pengemis, cuman dia pergi masalahnya. Ini ambil 400, kau cari pelana baru di pasar, katanya. Berangkat pembantunya Ali ingin membeli pelana yang dicuri itu. Rupanya sampai di pasar ada orang jual pelana. Akhirnya ditawar-tawar dapat juga 400 itu. Pulang dia. Ketika dia menghadap Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya Amirul Mukminin, ya Tuan, ini pelana sudah saya dapat, harganya 400. Ali bingung, ini kan pelana kita, katanya. Kau enggak dengar ya ciri-cirinya? Ini pelana kita ini. Coba sifatkan siapa penjualnya. Akhirnya dia mengatakan penjualnya begini. Lah itu kan pengemis tadi, katanya. Kemudian Ali radhiyallahu tiba-tiba bertakbir dan mengatakan Allahu Akbar, kata Ali. Coba kalau seandainya pengemis itu mau sabar, maka dia dapat 400 dirham dengan cara yang halal. Tapi karena dia tidak sabar, dia mendapatkan 400 dengan cara haram. Sama-sama 400. Ya kan? Yang satu halal, yang satu haram kan? Artinya rizki lo sudah dicatat. Lalu buat apa curang? Kalau memang sudah dicatat di Lauhil Mahfuz itu karena ketidakredhaan dengan pemberian Allah dan tidak qanaah di situ. Yang lebih parah lagi karena tidak mengingat kematian dan akhirat. Makanya para ulama salaf itu, ikhwan, kalau mereka melihat timbangan, antum tahu timbangan itu, selalu menangis. Ada sebagian para ulama salaf itu kalau melihat timbangan atau takaran itu menangis. Apa sebabnya? Karena dia teringat dengan timbangan kelak pada hari kiamat dan takaran pada hari kiamat. Bahwa siapapun yang mengurangi timbangan di dunia, maka dia akan kurang timbangannya di akhirat. Siapapun yang mengurangi takarannya di dunia, maka dia akan dikurang takaran di akhirat. Karena kita ini akan mati. Dan setelah mati kita akan dibangkitkan. Dan setelah dibangkitkan kita akan dihisab. Dan setelah dihisab kita akan diletakkan timbangan di situ. Jadi para ulama salaf kalau melihat timbangan diingatkan dengan akhirat tuh. Harusnya yang hari-hari nampak timbangan, sebagai Anda sebagai penjual yang menggunakan timbangan dan takaran tuh, harusnya kan hari-hari dilihatkan timbangan tuh. Harusnya lebih terpikir lagi bahwa di akhirat ini akan ada timbangan yang seperti ini. Berarti orang yang curang dalam menakar dan menimbang itu karena dia tidak pernah mengingat akhirat, bahwa di akhirat ada timbangan sebagaimana kita menimbang di dunia. Kalau kita kurang, maka kurang juga kebaikannya. Kalau kita berbuat baik, maka kita juga akan berat timbangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW ketika tadi saya
jelaskan aturan di pasar kaum muslimin yang akhirnya 2 tahun Nabi SAW membuat pasar langsung kolab pasarnya Yahudi. Bayangkan 2 tahun, antum baca sejarah ya. 2 tahun Rasul membuat pasar kolab pasarnya Bani Quraikha tuh. Langsung pasar dikuasai oleh kaum muslimin satu kota Madinah. Ya karena Nabi SAW mengajarkan bukan hanya sekedar jual beli, tapi di balik jual beli itu ada jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana jual beli dengan Allah itu tidak akan rugi. Kalau jual beli dengan manusia kadang-kala untung kadang-kala rugi, tapi jual beli dengan Allah tidak pernah ada ruginya. Dengan cara apa? Kalau antum pamannya jadi penjual, pamannya antum jual kain nih 1 meter, antum tambah pamannya 1 senti. Ini pembeli tidak tahu kalau antum tambah 1 senti. Berarti antum sedang shadaqatu sir, sedekah yang tidak ada yang tahu kecuali antum dengan Allah. Dan Rasul mengatakan shadaqatu sir tudfi'u ghadab Rabb, bahwa sedekah yang disembunyikan itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Dan Rasul mengatakan ma naqasa min malis sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, justru akan mendatangkan keuntungan. Itu yang tidak dipahami para pedagang sebenarnya. Kalau dia mau sedekah walaupun sedikit dan tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah, hakikatnya mau berkah tuh dagangannya tuh. Kalau semua para pedagang yakin dengan seperti ini, oh berkah tuh pasar itu. Tapi pasar di zaman sekarang ya tahulah antum, karena antum juga korban atau antum juga pelaku, Allahu a'lam. Yang jelas memang seperti itu memang pasar kaum muslimin di zaman sekarang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah masalahnya ikhwan. Contoh-contoh tatfif ini kan banyak dalam jual beli. Contoh umpamanya di masyarakatnya. Ada orang membeli emas ke toko emas. Anggaplah beli kalung atau beli gelang atau beli cincin sekian gram. Cash, kasih duit, pulang dia. Qadarullah kemudian sampai di rumah, tiba-tiba ada musibah yang membutuhkan uang. Akhirnya terpaksalah kemudian emas itu dijual lagi pada hari yang sama ke toko yang sama. Apa yang terjadi? Kata penjaga toko, oh beda harga jual dengan harga beli. Kurang ajar nggak tahu? Itulah tatfif namanya. Oh hari itu juga dia beli emas, hari itu juga dijual ke toko emas yang sama. Apa kata penjualnya? Harga jual dengan harga beli beda. Ya kalau bedanya hanya sedikit saja, ini bedanya kadang-kadang langit bumi. Ini tatfif namanya. Ini banyak terjadi seperti ini. Ya kan banyak kan terjadi seperti ini. Ya juga bukan jual beli emas saja. Umpamanya antum dealer motor, baru beli motor cash, tiba-tiba dijual ke antum lagi harganya lebih murah. Apakah tatfif itu? Kecuali kalau udah pakai lama kan gitu ya. Ini contoh dalam jual beli. Kalau yang curang-curang itu antum sudah di YouTube lah nampak kan itu ya. Itu yang mengurang takaran, mengurang timbangan, mengurang meteran, curang-curang itu sudah ma'ruf di masyarakat kan. Bahkan saya masih kecil-kecil itu saya lihat di pasar-pasar itu banyak diganjal tuh sama kardus tuh biasanya timbangannya itu. Nah, sekarang ini terkadang timbangan bukan timbangan kayak orang dulu, tapi sekarang sudah timbangannya sudah elektrik kan. Taruh keluar angkanya. Saya pernah lihat beli buah itu, ini masih jalan tuh angka nih, belum pas gitu, udah diambil pas 1 kilo bang katanya. Kita diam aja kan itu. Ini kan terjadi seperti ini, ya. Atau kadang-kadang dia kurang nih, mungkin kurang berapa gitu kan. Itu kadang-kadang main digenapkan aja harganya tuh. Kalau yang digenapkan timbangannya mantep, ini enggak, harganya yang digenapkan sementara barangnya itu tidak genap. Ini tatfif namanya. Jadi banyak di masyarakat yang seperti itu dalam jual beli. Dan ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, tatfif ini sekali lagi bukan hanya mencakup jual beli saja, tapi juga mencakup ke masalah ibadah dan muamalah. Contoh masalah ibadah. Ya. Terkadang kalau kita ini membeli sesuatu untuk kebutuhan kita nih, terkadang kita tidak terpikirkan. Berapapun kalau antum memerlukan sesuatu, butuh dengan sesuatu, barang sesuatu, pasti main beli. Ada orang-orang yang seperti itu. Pokoknya kalau sudah punya keinginan ingin beli ini, main beli. Nggak peduli mau uang berapa saja. Itu karena kepentingan pribadi.
Tapi coba kalau kepentingan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah umpamanya. Terkadang kita mikir ketika bersedekah itu kan. Terkadang ada barang-barang disedekahkan itu yang kita saja tidak mau pakai, orang lain pula suruh pakai. Umpamanya ada orang yang menginfakkan pakaian lah. Pakaian ini sudah buruk-buruk, ya, sudah tidak layak pakai sebenarnya. Diinfakkan dia, yang seandainya dia suruh pakai pun tak mau. Nah, ini kan tatfif namanya. Lah kalau urusan pribadi, makan sak makan-makannya ke restoran manapun, berapa bang? 1,5 juta, main bayar. Kenapa? Ini mantap makannya, bisa diulang, bisa ini, enak nih. Ketika ada orang yang betul-betul berhajat, mungkin tetangga kekurangan, butuh makan, ya kadang-kadang kasih aja lah 1 bungkus nasi padang, cukup lah tuh katanya. Ini kan sebenarnya kan masuk juga pada dunia tatfif seperti ini. Ya. Ataupun umpamanya solatnya. Terkadang kalau seseorang itu menghadap mungkin pejabat tertentu di negeri kita kan, entah bupati, entah wali kota, mungkin entah menteri, entah apa, yang di situ ada wartawan atau kadang-kadang kita ini kalau menghadap mereka itu ya tak mungkin juga pakaian asal-asalan ya kawan. Pasti pakaian yang bagus, apalagi disorot kamera, pasti ngomongnya juga hati-hati, kan itu ya. Gayanya santun, pokoknya betul-betul dibuat pencitraan lah antum di hadapan pejabat itu. Tapi ketika datang waktu sholat, kemudian antum menghadap Allah Subhanahu wa taala, lebih parah lagi. Kadang-kadang enggak peduli dengan pakaian pun tak peduli. Dengan gerakan pun tak peduli. Dengan bacaan pun enggak peduli. Main cepat aja kayak ayam lapar dikasih beras. Lah ini kan tatfif namanya kan. Ketika berhadapan dengan manusia kok bisa dia setelannya luar biasa. Berhadapan dengan robnya manusia kok tidak seperti itu. Atau dia lebih daripada itu. Ini tatfif dalam ibadah namanya kan. Atau namanya contoh yang lain yang mudah puasa. Ada orang-orang itu yang mungkin penampilannya ingin bagus, terutama kaum hawa kan. Kadang-kadang kalau diet itu bisa dia diet. Bisa dia lapar-lapar. Tapi datang Senin Kamis tak bisa pula dia puasa. Tapi kalau untuk penampilannya, dia bisa diet itu. Sampai bukan hanya siang malam pun tak makan. Ya. Supaya kurus itu, giliran sudah puasa tak mau. Nah ini kan aneh, ini tatfif juga dalam ibadah namanya. Atau umpamanya contoh haji lah. Kalau kita ini umpamanya jalan-jalan dengan keluarga ke Singapura, ke Australia, udah uang itu dah nggak peduli itu. Yang penting senang anak, senang istri dah, keluar aja semua, ratusan juta itu. Giliran suruh umroh saja tak mau. Apalagi haji, umroh saja yang mungkin nggak seberapa uangnya bagi orang yang punya uang, tak mau pula dia. Ini tatfif namanya. Nah ini namanya tatfif dalam dunia ibadah. Ya, dalam dunia ibadah seperti itu. Dan juga dalam dunia muamalah. Dalam dunia muamalah seperti dalam hubungan suami istri. Ya. Ketika kemudian istri banyak menuntut kepada suaminya, nuntut nafkah seperti itu kan tiap bulannya harus ada. Ada yang dimakan, ada yang diminum dan yang lainnya. Giliran suaminya meminta hak kepada istrinya, contoh mempunyai hubungan badan dan yang lain sebagainya, ditolaknya. Ini tatfif namanya. Pandai menuntut hak tapi tidak pandai menunaikan hak namanya. Ini masuk juga tatfif kategorinya. Atau umpamanya kita punya anak perempuan. Umpamanya kita punya anak perempuan, dilamar orang. Syaratnya banyak. Kalau kau melamar anakku, sini dulu 100 juta, ini untuk maharnya, ini untuk walimahnya, ini untuk sambutannya, macam-macam. Giliran dia punya anak laki-laki dikawin melamar wanita orang lain, ketika mahal marah-marah dia. Kan ada orang kayak gitu kan. Nggak jadi, nggak usah, kau kawin dengan dia katanya. Mahal kali kan itu. Giliran anaknya digitukan juga kan gitu. Itu tatfif namanya. Jadi dalam dunia muamalah pun masuk ke semua lini itu tatfif itu. Ini bahaya. Ya. Dan tatfif yang paling besar tentunya adalah dalam masalah akidah. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurangi hak-hak Allah dengan cara apa? Menyekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bid'ah, mengurangi hak-hak nabinya. Itu juga tatfif juga maksud di sini. Ya. Jadi tatfif ini kemana-mana ikhwan. Seperti mamanya antum punya pembantu. Pembantu itu sudah betul-betul bekerja, tapi giliran dibayar, antum tidak sempurna pembayarannya. Atau sebaliknya,
Saya ini pernah punya pengalaman dengan tukang-tukang bangunan. Hati-hati tukang-tukang bangunan nih, ya. Itu kalau waktu gajian tukang bangunan itu, umpamanya nih, oke lah 1 hari 150. Kemudian kali mingguan atau mungkin 2 mingguan. Lupa waktu itu saya, kurang berapa waktu itu ya? Kurang 100, pokoknya nggak sampai 200. Dihitung sama dia. Kemudian di WA, Ustadz, saya kan berapa hari saya kerja ini? Ini kurang Ustadz katanya. Terpaksa, kurang berapa? Ya, kurang sekitar 100 lebih lah. Saya transfer 100 lebih. Ya. Tapi ketika 1 hari ketahuan rupanya kalau tidak diawasi, duduk-duduk dia. Coba bayangkan. Ketika kurang gajinya nuntut dia. Ini kurang nih 10 ribu aja, ini kurang tuh. Tapi kita tidak pernah menuntut 1 jam dia duduk. Ketika hujan tidak kerja nggak dihitung sama dia. Subhanallah. Itu tatfif namanya. Ini saya pengalaman juga kan. Atau di PT. Pokoknya tatfif ini kemana-mana. Makanya kenapa kemudian dahsyatnya satu dosa tatfif ini luar biasa. Sampai Allah ancam dengan kalimat wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsyirun. Ya, ini diantara tatfif. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana caranya supaya kita ini tidak terjerumus kepada at-tatfif? Ya tadi kebalikan daripada sebab tatfif. Kita harus bersyukur dengan rizki Allah. Qanaah, redha dengan rizki dan pemberian Allah. Karena securang apapun tetap saja dapat segitu. Buat apa curang? Kalau toh membawa dosa. Sudah jujur saja. Biasakan ikhlas. Ya, saat beramal itu. Bahwa saya bekerja itu karena Allah. Saya mencari penghasilan untuk saya bawa ke rumah makan anak istri saya. Tak mungkin saya bawa harta haram sehingga saya kasih makan anak istri saya. Sementara Rasul mengatakan, kullu lahmin nabatat min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari benda yang haram itu, maka neraka tempatnya. Kemudian juga harus sabar. Ya, sabar. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian kepada kita dengan sulitnya ekonomi itu demi kebaikan kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bahwa apa yang kita anggap mungkin tidak baik rupanya baik pula di sisi Allah. Dengan sabar itu rupanya Allah sedang membuat skenario yang kita tidak tahu. Ya, betapa banyak orang-orang yang dipecat dari PT yang ketika dipecat itu rasanya kiamat, setelah keluar dari PT rupanya wirausaha kaya pula dia. Siapa yang tahu? Allah kan yang membuat semuanya, ya. Dan tentunya juga harus nantiasa muraqabah. Muraqabah itu artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang penting adalah ingat, bos, dosa tatfif ini dosa berkaitan dengan manusia loh ya. Ini bukan dengan Allah. Lain kalau antum meninggalkan sholat, itu dosa antum dengan Allah. Allah bisa saja mengampuni, Allah bisa mengadab selama tidak sampai kepada batas syirik ya. Ya. Tapi dosa manusia ini beda. Walaupun antum sudah jungkir balik tobat pun Allah tidak akan menerima tobatnya. Sampai apa? Ada keredoan orang yang kita zalimi. Coba kalau antum penjual, pembeli ini kita tidak tahu rumahnya di mana loh. Kita kurangi. Kalau kita masih tahu rumahnya kan masih enak ya kan. Setelah kemudian dia sadar, dia tobat, ingin mengembalikan haknya, tahu tuh rumahnya si Anu di sana. Datang kasih kan uangnya. Maaf nih kemarin saya curang ini, saya balikin. Sekarang ini yang jual, yang beli ini dari mana-mana, entah orang mana yang datang. Kita tidak tahu yang mana satu kan. Tiba-tiba kita curangi satu-satu, coba bayangkan. Cemana cara tobatnya antum? Nyari orang-orang itu. Sementara dulu ada satu kisah dari Ibrahim ibn Adham, rahimahullah ta'ala, seorang abid zahid itu. Dia membeli 1 gantang kurma di Mekah. Tiba-tiba kemudian di balik gantang itu ada 1-2 butir kurma. Disangka Ibrahim ibn Adham itu kurma yang jatuh dari gantang, diambil dimakan. Itu prasangka husnudzon dia. Bahwa jangan-jangan nih yang jatuh dari gantang saya yang sudah saya beli. Diambil, dimasukkan kresek, akhirnya bawa pulang. Setelah itu dia safar ke Palestina untuk i'tikaf di Masjidil Aqsa. Selama i'tikaf Ibrahim ibn Adham ini tidak pernah merasa tenang hidupnya. Entah kenapa, tidak pernah khusyuk salatnya, tidak pernah khusyuk zikirnya, baca Qur'annya, aneh. Pokoknya ada yang kepikiran.
seolah-olah ada dosa yang menghigapi dia. Jadi dia pikir, apalah dosa saya ini kok sampai mempengaruhi ibadah gitu. Rupanya dia teringat dengan 2 butir kurma. Ketika 2 butir kurma diingat, langsung dia dari Palestina berangkat ke Mekah mencari penjualnya itu. Hanya gara-gara 2 butir itu. Kemudian setelah datang ke pedagangnya, lain pula yang menjual. Dulu orang tua, sekarang anak muda. Kemudian Ibrahim bertanya kepada anak muda ini, mana bapak yang jualan kurma dulu? Kata anak muda ini, sudah tidak ada, sudah meninggal katanya. Menangislah Ibrahim bin Adham. Gimana caranya mengembalikan 2 butir kurma itu? Kemudian Ibrahim bertanya, siapa kamu? Saya ini anaknya yang meneruskan usaha bapaknya. Alhamdulillah, kata Ibrahim bin Adham. Kalau begitu saya ceritakan nih, mau cerita waktu dia beli kurma. Jadi dia minta keikhlasan kepada anaknya ini. Hanya 2 butir kurma itu. Kata anaknya, wahai fulan, anak dari orang tua saya bukan saya saja. Saya sih bisa saja mengikhlaskan, tapi anaknya banyak di mana-mana. Ada di sana, di sana, di sana, di sana. Tapi karena punya keinginan bertobat, Ibrahim bin Adham dicari semua anaknya, ikhwan. Daripada dia susah nanti di akhirat dituntut oleh orang-orang yang pernah diambil haknya, lebih baik dia lelah di dunia untuk mencari dan mengembalikan haknya. Itulah Ibrahim bin Adham. Jadi di sini bahwa cara tobatnya, ingat bahwa kita nanti akan bangkrut pada hari kiamat. Takutnya kalau kita mengambil hak orang lain dengan cara tatfif itu, kita termasuk orang-orang yang masuk dalam sabda Rasul, atadruna mal muflisu hadihil ummah. Tahukah kamu siapa orang bangkrut dari umat ini? Rupanya orang yang membawa pahala banyak di hadapan Allah, di sisi lain juga membawa dosa yang banyak. Maksudnya dosa dengan manusia, mengambil hak orang lain, dan begitu seterusnya. Ya, intinya merasa diawasi, ingat jangan sampai kita ini bangkrut. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dianjurkan Nabi SAW, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan yang halal saja, jauhi yang haram dari kita, dan yakinlah bahwa rizki Allah itu tidak akan kemana. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara muqaddimah surah Al-Mutaffifin. Kita sampai ke 3 ayat aja. Insyaallah kita minggu depan kita lanjutkan. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Iya, dalam jual beli mengambil keuntungan tinggi menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan melarang, tidak boleh. Tetapi mengambil keuntungan itulah sewajarnya, karena ini ya melampau, bisa mendolimi orang. Tapi sebenarnya para ulama tidak ada masalah selama barangnya laku. Karena dalam jual beli itu beda dengan riba. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah haramkan riba, tapi Allah halalkan jual beli. Termasuk mengambil keuntungan yang besar. Ya. Tapi masalahnya siapa yang mau beli kalau untungnya besar? Pemanya harga motor jelek gitu kan, yang harganya 5 juta antum jual 10 juta, ini siapa yang mau beli kan? Kecuali antum tipu di situ. Kalau unsur tipu-tipunya iyalah. Ya. Tapi kalau memang ala kadarnya, orang pun mikir juga lah kalau seandainya mau membeli dengan keuntungan itu. Kecuali tadi antum itu membuat 2 harga. Itu yang jadi khilaf itu ketika antum membuat 2 harga. Antum jual nasi Padang atau nasi Jawa atau nasi apa. Kalau yang beli bawa mobil karena di pinggir jalan kan, antum prank aja lah harganya. Kan itu. Harga 10.000 antum main tarik 300.000. Tapi kalau orang lokal udah tahu harganya. Ya kan? Kasih 10.000 aja. Ini yang jadi khilaf tentang barang yang dijadikan 2 harga. Syekh Albani rahimahullahu taala menganggap itu riba. Menganggap itu riba. Kenapa? Kalau satu barang 2 harga itu, ya, yang satu cash sekian, yang kredit sekian umpamanya kan. Syekh Albani mengatakan, umpamanya saya contohkan ini handphone saya, ya. Saya jual kalau saya cash saya kasih antum 500. Tapi kalau tidak cash saya kasih 1 juta. Otomatis ada lebihan 500 kan. Lah 500 itu dianggap jaminan. Jaminan karena antum mengkredit. Sementara dalam kaidah walaupun hadisnya dhaif tetapi menjadi ijma kesepakatan para ulama, kullu qardin jarran naf'an fahuwa riba.
setiap barang jaminan kalau diambil manfaatnya maka itu bagian daripada riba. Jadi ada yang mengatakan riba seperti Syalbani mengatakan riba. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Mayoritas para ulama mengatakan tidak. Satu barang dua harga yang kas sekian, kredit sekian, dengan catatan antum jelaskan kepada pembelinya. Ya, jelaskan. Ini kalau kredit mau nggak antum segini, mau bayar antum segini. Nah, nanti mana yang dia pilih? Maka jumhur ulama mengatakan tidak ada riba di sini. Intinya masalah khilaf. Nah, tapi yang jelas kalau menurut saya kalau antum punya duit berilah yang cash saja. Nggak usah main kredit, karena kredit itu bagian daripada utang piutang. Dan utang piutang ini berat bagi kita kan itu. Kadang hidup kita ini semua pakai hutang piutang. Padahal bolehnya hutang piutang itu kan untuk karena sesuatu yang darurat kan sifatnya kan. Tapi enggak, sekarang ini bukan sifat darurat, yang sifatnya mukamilat, yang hanya menyempurnakan hidup saja. Kadang-kadang semua hutang. Sebenarnya enggak perlu juga, tetap aja dibeli dan dihutang. Dengan cara kredit kan. Mulai dari rumah kredit, motor kredit, spring bed kredit, kompor gas kredit, kulkas kredit. Intinya tuh sebenarnya antum hidup di dalam kredit tuh sebenarnya. Antum aja nggak dikreditkan. Ya. Nah ini kan masalah. Ini kan kalau orang sudah masuk dalam dunia hutang piutang ini, memang sulit keluar dari situ. Coba lihat. Saya kemarin, tadi saya lihat berita. Ada orang yang ngeruqyah di mana itu? Di jembatan. Apa yang mau diruqyah? Karena banyak orang yang terlilit pinjol, judi online. Akhirnya kemudian banyak utang, banyak bunuh diri. Kasusnya itu judi online. Jembatan ini ruqyah, bukan orangnya. Kan itu. Ya, kadang-kadang ruqyahnya pun ya aneh juga kan itu ya. Ya ruqyah tempat itu ada, sebagian lama membolehkan, tapi kan ada kefiahnya, ada caranya. Ya, jadi kecuali memang tempat-tempat itu memang angker di rumah kita kan itu, angker kan itu. Ya sementara di jembatan itu tidak semua orang bunuh diri, banyak orang jualan di situ, banyak orang jalan ke situ. Yang bunuh diri itu yang kena judi online aja karena banyak utang kan, sampai ditulis spanduk jangan bunuh diri di sini. Gitu. Ada juga yang kemarin bunuh diri gagal kan? Ada. Bunuh diri dia, nyemplung, rupanya pandai berenang pula dia. Coba akhirnya ditangkap oleh yang nolong itu. Ya, itu akan aneh itu bunuh diri gagal. Iya. Berkaitan dengan tadi. Kalau misalkan orang truk itu yang pakai motor misalkan 150, yang pakai BRI 100, gimana? Ya tadi lah. Tarifnya BBM. Bukan. Terapi. Terapi apa? Ya, aku lah misalkan aku putus lah apalah gitu lah. Oh. Ya sama lah dengan cara tadi untuk jual nasi itu. Ini yang datang ini namanya berduit nih, antum prank aja lah. 300 kan itu satu bungkus. Ini orang lokal, janganlah ketahuan nanti. Ya sebaiknya itu dalam usaha itu ya samakan saja. Samakan saja sih kalau menurut saya itu ikhtiyatnya. Walaupun tadi kalau kita melihat kepada fatwanya Syalbani dan juga pendapat jumhur ulama kan berselisih di situ tentang dua harga kan. Ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan tidak riba kan itu. Ya, tapi kalau seandainya ingin selamatnya ya cari yang selamat sajalah. Samakan aja harganya supaya tidak masuk pada perselisihan ulama gitu maksudnya. Tapi kalau antum yakin pendapat jumhur yang kuat ya tidak apa-apa. Tapi jangan mengambil rukhsahnya para ulama untuk keuntungan. Ya. Wallahu a'lam. Ada itu dibahas dalam fikih. Ya, batasan-batasan sekian persen itu ada. Ya, tapi boleh juga umpamanya mengambil untung rata-rata di atas pasar nggak apa-apa. Ada berpendapat seperti, tapi ada juga yang melarang. Itu masalah khilaf fikih saja. Dan kalau masalah fikih itu kan khilaf wasi ya, maksudnya khilaf yang luas. Kita tidak bisa juga menekan pendapat satu dan menyalahkan pendapat yang lain kalau sudah urusan fikih ini. Wallahu a'lam. Baik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.